Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Afu Roza dari jurusan Ekonomi Syariah 4F. Di sini saya membuat video yang menjelaskan materi dengan judul variabel dummy, yang di mana tugas video ini ditujukan untuk eh, tugas akhir mata kuliah Ekonometrika yang diampu oleh Ibu Afiko. Dan langsung saja pada penjelasan mengenai variabel dummy. Ya, yang pertama itu pengertian variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Variabel dummy merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel dummy sering juga disebut dengan variabel boneka binary atau kategorik atau dikotom. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai, yaitu nilai satu dan nilai 0, serta diberi simbol D. Dummy memiliki nilai D sama dengan satu untuk salah satu kategori dan 0, D sama dengan 0 untuk kategori yang lain. Untuk mengkualitatifkan atribut untuk mengkuantitatifkan atribut yang variabel kualitatif dibentuk variabel dummy dengan nilai satu dan 0. Jadi, inilah yang dimaksud dengan variabel dummy tersebut. Nilai satu menunjukkan adanya sedangkan nilai 0 menunjukkan tidak adanya ciri kualitas tersebut. Misalkan variabel jenis kelamin. Variabel jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis ini juga kan dilihat dari alat kelamin serta perbedaan genetik. Sedangkan dummy adalah data palsu yang dibuat dengan tujuan sebagai data contoh atau data sampel. Data dummy biasanya digunakan untuk data percobaan pada aplikasi. Selanjutnya, variabel dummy digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Jadi, variabel dummy adalah data palsu yang dibuat dengan tujuan sebagai contoh atau data sampel. Misal, D sama dengan jenis kelamin, dan D sama dengan 0 adalah perempuan, dan selanjutnya D sama dengan satu adalah laki-laki. Selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar uji regresi variabel dummy. Analisis regresi berfungsi untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen, variabel X terhadap variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam analisis regresi ini terdiri dari yang pertama, variabel independen adalah data non-metrik atau data kualitatif atau juga data kategori, seperti data jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua, variabel dependen adalah data kuantitatif seperti data harga, penjualan, gaji, dan lain-lain. Selanjutnya, variabel independen atau data kategori diberi kode dummy yang dinyatakan dengan angka satu dan 0. Selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai analisis variabel dummy dalam regresi. Chow test adalah pengujian untuk melihat apakah ada dua persamaan regresi sama atau berbeda. Jika penelitian tidak menggunakan variabel dummy, maka menggunakan Chow test. Sehingga dalam Chow test dijelaskan perbedaan regresi terjadi karena perbedaan titik potong atau karena perbedaan slope koefisien. Keuntungan dummy dibandingkan dengan chow test, yang pertama itu keuntungannya variabel dummy hanya membutuhkan satu persamaan regresi. Keuntungan yang kedua, dalam variabel dummy, hipotesa dilakukan secara simultan. Dan keuntungan yang ketiga, derajat variabel dummy lebih tinggi sehingga tingkat signifikan lebih baik. Selanjutnya ada ciri-ciri model regresi variabel dummy. Yang pertama itu ciri-cirinya jika suatu variabel kualitatif mempunyai M kategori, maka kenalkan hanya M1 variabel dummy. Ciri-ciri yang kedua, penetapan nilai satu dan 0 untuk dua kategori. Dan ciri-ciri yang ketiga, kelompok kategori atau klasifikasi diberi nilai 0 atau kategori dasar. Selanjutnya, ciri-ciri koefisien A1 disebut koefisien intercept diferensial. Dan ciri-ciri yang terakhir, variabel dummy bisa menempel pada slope koefisien arah. Selanjutnya, pengaplikasian uji variabel dummy pada SPSS.
Analisis variabel dummy dilakukan pada saat kita tertarik pada pengaruh variabel independen kategori atau kita ingin memasukkan variabel kategori tersebut untuk meningkatkan kualitas penelitian kita. Analisis regresi dengan menggunakan variabel dummy memiliki kompleksitas. Hasil analisis ini memiliki kemiripan dengan analisis kovarian atau ANACOVA. Namun, sistematika komputasinya sedikit berbeda. Ingat, prosedur yang disajikan dalam tulisan ini adalah prosedur analisis regresi dengan variabel independen berupa kategori. Namun, jika yang berwujud adalah kategori variabel dependen, maka teknik analisis yang dilakukan adalah dengan analisis regresi logistik. Selanjutnya ada contoh kasus yang akan saya jelaskan dalam regresi variabel dummy. Yang pertama itu, seorang manajer perusahaan sepatu ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara gaji yang diberikan perusahaan kepada salesman atau kepada para pekerjanya berdasarkan jenis kelamin salesman tersebut. Adapun datanya sebagai berikut. Nah, ini datanya dari nomor 1 sampai nomor 10 dan variabel Y itu adalah gaji dan variabel X-nya itu adalah jenis kelamin. Selanjutnya, data jenis kelamin dapat juga disebut dengan variabel dummy. Selanjutnya, agar lebih mudah kita menganalisis data, maka kita harus memberikan kode untuk data variabel jenis kelamin atau data X ini, yakni dengan kode 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Setelah pemberian kode dilakukan, maka tampilan data akan menjadi seperti gambar di bawah ini. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa kode variabel dummy itu ada 1 dan 0. Nah, untuk di sini, contohnya untuk kode 1 adalah untuk laki-laki, yang dimana jumlahnya itu ada 6. Dan untuk kode 0 itu untuk perempuan, yang dimana jumlahnya itu ada 4. Selanjutnya, em, langsung saja pada prakteknya di SPSS. Nah, ini dia. Yang pertama, kita lihat dulu di variabel view-nya. Kebetulan saya sudah masukkan datanya. Data yang tadi saya sudah masukkan ke dalam SPSS. Dan ini datanya, dan ini variabel X-nya. Lalu kita cek variabel view-nya. Saya di sini desimal menggunakan 0. Labelnya itu yang pertama yang Y itu gaji, dan X itu jenis kelamin. Lalu sudah langsung ke menganalisis datanya atau mengolah datanya. Yang pertama itu ke bagian analyze, regression, lalu linear. Lalu di sini masukkan gaji itu ke bagian dependent dan jenis kelamin itu independent. Lalu kita tidak tidak usah ubah apa-apa lagi, langsung klik OK. Nah, ini dia hasil dari data yang kita olah tadi. Sebentar. Di sini ada empat tabel. Yang pertama ada tabel variabel interest removed, ada model summary, ANOVA, dan koefisien. Selanjutnya, penjelasan setiap tabelnya. Nah, tabel yang pertama atau output yang pertama ini mengenai variabel entered atau removed menjelaskan tentang variabel penelitian kita. Dan yang kedua ini yang model summary atau output kedua ini diketahui nilai R sebesar 939 yang menunjukkan angka korelasi yang sangat kuat antara gaji dan jenis kelamin. Lalu uh, output yang ketiga, yang ANOVA, digunakan untuk melihat derajat kebebasan atau DF pada saat memberi nilai T-tabel. Yang keempat, yang terakhir, output yang keempat, yaitu output koefisien, menunjukkan persamaan regresi nilai signifikan sig dan nilai T hitung. Ini dia nilai signya dan nilai T hitungnya yang paling bawah yaitu 7.746. Lalu kita ke menjelaskan ini dulu.
pedoman pengambilan keputusan dalam analisis regresi menggunakan variabel dummy. Pengambilan keputusan dalam uji ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan melihat nilai signifikansi hasil output SPSS atau dengan cara membandingkan nilai terhitung dengan nilai tabel. Dan eh, cara yang pertama itu melihat nilai signifikansi dari output SPSS yang tadi kita olah. Yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat. Itu ada pengaruh antara gaji dengan jenis kelamin. Yang kedua, jenis sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, atau tidak ada pengaruh antara gaji dan juga jenis kelamin. Dengan cara yang kedua itu bisa dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Jika nilai T hitung eh, lebih besar dari nilai T tabel, maka ada pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat atau variabel gaji dengan eh, jenis kelamin. Yang keduanya, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka tidak ada pengaruh variabel gaji dengan jenis kelamin. Catatan, adanya dua cara ini kan untuk mengambil keputusan analisis yang dimana dua cara itu memang benar keduanya. Tapi jika ada kasus di mana hasil dari olah data SPSS kita itu tepat di angka 0,05, maka disarankan menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Lalu ini yang tadi yang sudah saya jelaskan, dan ini pengambilan keputusannya. Cara yang pertama, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0 atau lebih kecil dari 0,05. Kita lihat di SPSS-nya, outputnya. Nah, nilai signifikansi kita itu dapat 0,00, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang kita lakukan atau contoh kasus ini menunjukkan adanya eh, pengaruh antara besarnya gaji dengan jenis kelamin. Dan cara yang kedua itu dengan cara dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Diketahui T hitung yang tadi kita olah itu didapati 7.746 atau lebih besar dari 2.266 atau lebih besar dari T tabel, maka artinya ada pengaruh antara besarnya gaji dengan jenis kelamin salesman. Lalu kita lihat di outputnya. Nah, nilai T hitung kita itu 7.746, berarti ada pengaruh antara gaji dengan jenis kelamin. Nah, bagaimana cara menentukan T tabel kita dengan T hitung? Nah, kita kan tadi melihat karena kita menggunakan uji dua sisi, maka menggunakan 0,025, dan derajat kebebasan kita dari hasil tadi DF-nya itu ada di angka DF kita itu ada di angka 9. Maka tadi 0,025, 0,025 dan DF-nya itu derajat kebebasannya yaitu 9. Didapati yaitu 2.262, yaitu nilai minimumnya atau nilai T tabel yang kita dapati. Seperti itu, jadi kesimpulannya karena kita didapati bahwa nilai signifikansi sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, maka artinya ada pengaruh antara besarnya gaji dengan jenis kelamin salesman. Dengan cara yang kedua pun sama, nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, yaitu nilai T hitung kita yaitu 7.762, dan nilai T tabel yang kita jadikan landasan yaitu 2.262. Maka artinya ada pengaruh antara besarnya gaji dengan jenis kelamin salesman. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan materi dan tugas yang diberikan oleh Bu Fiko. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.